5, 4, 3, 2, 1, 0. Para peserta didik, untuk yang kedua, marilah kita mendengarkan materi pemaparan kurikulum SMP 79 Jakarta. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari kedua. Selama 3 hari kalian akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang semuanya dilaksanakan dari rumah karena ada sebuah wabah besar di luar sana yang disebut coronavirus disease 19 atau biasa disebut COVID-19. Nah, untuk kali ini materi yang akan kita bahas adalah pengenalan kurikulum SMP Negeri 79 Jakarta. Ya, jadi kalian sekarang sudah menjadi murid SMP Negeri 79 Jakarta secara resmi. Maka saya akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan kurikulum. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu kurikulum di 79, perkenalkan saya Imam Santosa SPD, saya adalah staf kurikulum dan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 79 Jakarta. Baik, kita mulai pembahasan kita dari visi dan misi SMP Negeri 79 Jakarta. Apa visi dari SMP 79 Jakarta? Visinya adalah berprestasi dan berwawasan lingkungan dengan berlandaskan iman dan takwa. Jadi kalian diharapkan jadi murid yang berprestasi, berwawasan lingkungan, dan memiliki iman dan takwa yang kuat. Lanjut kita ke misi. Misi SMP Negeri 79 Jakarta. 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang unggul dan berkarakter baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. Jadi sekolahnya sehat, sekolahnya bersih, aman, nyaman, kita akan hidup tentram. Yang keempat, memberdayakan alumni dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Demikian adalah visi dan misi. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah struktur kurikulum 2013. Jadi ketika kalian di SD maka pelajarannya tentu akan berbeda dengan pelajaran di SMP. Di SMP kalian akan mempelajari mata pelajaran sebagai berikut. Ini yang disebut struktur kurikulum di kurikulum 2013. Mata pelajaran dibagi dua menjadi mata pelajaran kelompok A. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Alokasi waktunya 3 jam pelajaran per minggu. Pendidikan agama ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Tetapi di SMP 79 hanya ada 2 guru agama, yaitu guru agama Islam dan guru agama Kristen. Kemudian murid-murid yang beragama Buddha itu nanti nilainya akan didapat dari tempat ibadah masing-masing. Pelajaran kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Kemudian PPKN alokasi waktu 3 jam. Kemudian bahasa Indonesia alokasi waktunya 6 jam per minggu. Yang keempat bahasa Inggris alokasi waktu 4 jam, 4 jam pelajaran ya. Matematika 5 jam pelajaran per minggu. Ilmu pengetahuan alam 5 jam per minggu, ilmu pengetahuan sosial 4
jam pelajaran. Kemudian mata pelajaran kelompok B ada seni dan budaya, 3 jam pelajaran per minggu. Lalu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 3 jam per minggu. Yang terakhir adalah pelajaran prakarya, 2 jam pelajaran. Jadi maksudnya itu alokasi waktu itu, contoh bahasa Indonesia itu ada 6 jam pelajaran. Jadi dalam seminggu kalian belajar pelajaran bahasa Indonesia 2 kali. Misalkan hari Senin 3 jam, lalu hari Kamis atau hari Rabu gitu 3 jam. Jadi dalam 1 minggu ada 6 jam pelajaran. Oke, kemudian kita lanjut ke KKM. Singkatan dari apa KKM? Kriteria ketuntasan minimum. Di SD kalian juga sudah dengar ya, sudah belajar pakai seperti ini. Kriteria ketuntasan minimum atau minimal sama saja ya. Baik. Lalu apa itu pengertian dan fungsi KKM? Pengertian KKM, kriteria ketuntasan minimal. Minimal bisa, minimum bisa. Oke. Adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Jadi kalau bahasa Indonesia tadi KKM-nya berapa ya? Itu misalkan, nanti di selanjutnya akan saya tayangkan. Itu harus tuntas sesuai dengan KKM itu. KKM itu ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di sekolah tersebut. Ya, jadi KKM ditentukan di awal. Fungsi KKM untuk apa sih? Jadi fungsi KKM 1 sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar atau KD suatu mata pelajaran atau standar kompetensi atau SK. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK atau KD-nya. Yang keempat, sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua dan wali murid. Jadi kontrak itu maksudnya di kelas 7 kalian KKM pelajaran agama segini, bahasa Indonesia segini. Nah itu harus dilakukan agar tuntas pelajarannya. Nah sekarang kita lihat. KKM di SMP Negeri 79 Jakarta. Kita fokus ke kelas 7 ya. Semester 1 dan semester 2 itu sama. Pendidikan agama dan budi pekerti KKM-nya 72. Jadi kalau kalian ulangan terus mendapatkan nilai agama 70 ulangannya, berarti kalian harus remedial. Lanjut pelajaran kedua PPKN, KKM-nya adalah 73, Bahasa Indonesia KKM-nya 72, Matematika KKM-nya 71, Ilmu Pengetahuan Alam 70, Ilmu Pengetahuan Sosial KKM 72, Bahasa Inggris 72, Seni dan Budaya 72, lalu PJOK juga 75, lalu Prakarya 72, itu untuk kelas 7. Jadi PJOK olahraga itu tinggi ya KKM-nya. Jadi kalau kalian ulangan olahraga dapatnya 74, berarti masih harus remedial. Itu yang namanya KKM. Jadi batas nilai terendah yang harus kalian capai. Lanjut. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah kondisi normal. Jadi bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran per minggu itu kondisi normal. Karena kita di semester ini mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, khususnya lagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kemungkinan untuk semester ini kita masih belajar dengan cara home learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh, jadwal pelajarannya seperti ini. Nah kalian bisa lihat, nanti kalian bisa catat, atau mungkin nanti video ini bisa di setel berulang-ulang, lalu kalian catat di sebuah buku catatan.
Pelajarannya adalah yang pertama, hari Senin pelajaran bahasa Indonesia dan pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi mulai belajar itu pukul 07.00 sampai jam 9 itu masa belajar bahasa Indonesia. Lalu pendidikan agama juga 2 jam ya. Nah nanti tata tertibnya saya sampaikan di setelah ini. Kemudian hari Selasa pelajarannya adalah matematika PPKN, hari Rabu bahasa Inggris dan seni budaya, hari Kamis IPA dan PJOK, hari Jumat IPS dan prakarya. Jadi jadwal ini tetap. Jadi setiap hari Senin pelajarannya ya bahasa Indonesia dan agama. Setiap hari Jumat ya pelajarannya IPS dan prakarya. Itu selama 1 semester ke depan. Baik, lanjut. Nah, sekarang tata tertib pembelajaran jarak jauh. Jadi walaupun kalian belajar di rumah tetap ada tata tertib, ada aturannya. Pertama, peserta didik melaporkan kehadiran dengan mengirimkan bukti foto 1 badan penuh menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah kepada guru bimbingan konseling atau guru BK pukul 6 sampai 7. Jadi jam 6 kalian semuanya udah pakai seragam sekolah, udah rapi. Lalu difoto 1 badan penuh, fotonya kirim kepada guru BK, Bu Rosi kalau kelas 7 ya. Itu 1 jam selama itu kalian kirim. Lalu absen, itu dianggap absen ya. Kalau sudah ngirim foto, oh ini sudah hadir. Oke, nah kalau nggak ngirim foto dianggap tidak hadir. Yang kedua, peserta didik yang melaporkan kehadiran setelah pukul 07.00 dianggap terlambat ya. Jadi kalau kamu bangunnya kesiangan jam 7:15 baru bangun, lalu cepat-cepat foto ya, nggak mandi biasanya tuh ya. Mandi dulu ya, tapi karena di rumah itu karena buru-buru yang penting pakai baju di foto. Nah lalu dianggap terlambat 15 menit, tapi masih tetap dianggap hadir ya. Yang ketiga, peserta didik yang terlambat 2 kali akan dilakukan pembinaan dan pemanggilan orang tua. Jangan merepotkan orang tua makanya ya. Pagi-pagi sholat subuh udah jangan tidur lagi. Siap-siap pakai baju, foto lalu dikirim ya. Jadi kalau terlambat 2 kali walaupun di rumah bangunnya siang orang tuanya nanti dipanggil ke sekolah ya. Efeknya apa kalau orang tuanya dipanggil ke sekolah? Nanti catatan sikap bisa enggak naik kelas. Yang keempat, peserta didik yang tidak mengirimkan bukti foto dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan atau alfa dan dilakukan pembinaan dengan pemanggilan orang tua. Jadi kalau pagi-pagi enggak ngirim foto dianggap enggak hadir. Kalau bangunnya siang jam 8 kesiangan, orang tuanya lagi pulang ke Jawa, kamu di rumah sendirian, jam 8 baru bangun, tetap foto, kirim, dianggap Anda hadir. Tapi kalau nggak kirim foto dianggap Anda alfa. Kemudian yang kelima, peserta didik yang tidak hadir karena sakit wajib menunjukkan surat keterangan sakit dari orang tua atau dokter ke wali kelas. Jadi kalau yang ke dokter, surat dokternya difoto, dikirim ke wali kelas lewat WA. Kalau nggak ke dokter karena sakitnya pusing saja tapi nggak bisa ngerjain tugas gitu ya. Orang tuanya suruh bikin surat sakit. Ya, sakit bahwa anak yang bernama A sakit tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini, foto tanda tangan orang tua, difoto suratnya dikirim ke wali kelas lewat WA. Yang keenam, peserta didik wajib menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Pengiriman tugas paling lambat pukul 16. Nah kalian lihat tadi bahwa jadwal ini, lihat jadwal. Nah, jadwal ini sebenarnya kan sampai jam 11.30 ya untuk pelajaran yang kedua ya. Tetapi karena barangkali mungkin gitu kondisinya di rumah tiba-tiba HP-nya mati atau error, tiba-tiba pulsa habis, nunggu orang tua pulang kerja baru bisa beli paketan ya. Atau HP-nya dibawa orang tua malah dua-duanya di rumah nggak ada HP. Nah itu masih bisa mengirimkan tugas paling lambat pukul 16 ya. Yang terbaik ya tentu setelah selesai pelajaran dikirim. Selesai pelajaran kirim, itu akan lebih aman. Baik, yang ketujuh, peserta yang tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal akan dilakukan pembinaan.
Nanti pembinaan itu maksudnya akan dikasih nasihat oleh BK atau orang tua dipanggil ke sekolah. Yang kedelapan, tugas dari Bapak Ibu Guru merupakan bagian dari penilaian harian dan menjadi salah satu kriteria nilai raport semester ganjil. Jadi kalau kamu ada tugas pertama, misalkan pelajaran bahasa Inggris, dikasih tugas, tidak mengumpulkan, kamu dapat nilai 0. Tugas kedua, tidak mengumpulkan lagi, dapat nilai 0. Maka nilaimu itu akan mengurangi penilaian di nilai rapor. Bisa jadi kamu tidak naik kalau tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Jadi dalam PJJ ini tolong tidak meremehkan ya, jadi sama seperti pelajaran biasa. Yang terakhir ke-9, peserta didik yang mengalami kendala dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ wajib menghubungi wali kelas. Jadi yang ada misalkan HP rusak, terus nggak bisa, tolong hubungi wali kelas. Pinjam HP tetangga, pinjam HP teman, hubungi, lapor. Bu, saya nama si A, hari ini nggak bisa, ini karena HP-nya rusak. Nah nanti wali kelas akan memberi saran atau memberi tugas susulan. Oke, itu adalah tata tertib. Nah sekarang, guru mata pelajaran. Lalu siapakah guru-guru yang akan mengajar di kelas 7? Ya. Jadi guru itu ada 38 guru di SMP 79 Jakarta. Lalu di TU banyak ya, staf TU banyak. Lalu guru yang akan mengajar pendidikan agama Islam di kelas 7 adalah Bapak Abdul Mugis SAG. Pendidikan agama Kristen Ibu Mindo Lumban Toruan SPD. Lalu pelajaran PPKN di kelas 7 ada 3 orang guru yang akan mengajar. Pak Pratikno mengajar kelas 71 dan 72, lalu Pak Dr. Andes Haji Badrudin MSI mengajar kelas 73 sampai dengan 75, lalu ada Pak Dr. Andes Herianto mengajar kelas 76 sampai dengan 78. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 yang mengajar adalah Ibu Soleha SPD kelas 71 sampai 74. Lalu Ibu Silvia Putri Anggraini mengajar kelas 75 sampai dengan 78. Kemudian bahasa Inggris di kelas 7 ada Ibu Dr. Anda Mariani Manurung kelas 71 sampai dengan 74. Lalu ada Ibu Eva Widya Bahdianingsih SPD mengajar di kelas 75 sampai dengan 78. Lalu matematika kelas 7 ada Pak Sugeng Purnomo SPD kelas 71 sampai dengan 73. Lalu ada Ibu Anugrah Giring Rubak Alo SPD kelas 74 sampai dengan 78. Lanjut. Pelajaran IPA yang mengajar kelas 7 Ibu Hilalia Dewi kelas 76 sampai dengan 78. Ada Ibu Budi Novianisari SPD mengajar di kelas 71 sampai dengan 75. Kemudian IPS ada tiga guru, ini ada 2 guru ya. Ibu Dr. Anda Sri Hidayati kelas 74 sampai dengan 76, ini Pak Denny salah tempat, ini kelas 8. Pak Herianto kelas 71 sampai dengan 73. Oke, ada satu lagi, Bu Mindo Lumban kelas 77, Bu Mindo Lumban Toruan. 77 dan 78, wah ini kurang ya, nggak apa-apa. Jadi Bu Mindo kelas 77 dan 78. Baik, seni budaya, ada Ibu Wahyuni Eko Lestari, mengajar di, Ibu Wahyuni ternyata ngajar kelas 8, oke. Kelas 7 siapa yang ngajar? Ibu Subimiarsih, kelas 71 sampai dengan 78. Kemudian PJOK juga 1 orang guru ya aja untuk kelas 7 yaitu Pak Dr. Andes Tarsohadi. Kemudian prakarya sama hanya 1 orang Ibu Lilis Simorangkir, Eskom kelas 71 sampai dengan 78. Nah, untuk bimbingan konseling yang menangani kelas 7 adalah Ibu Rosi Hapsari SPD. Jadi bimbingan konseling ini kalau kalian punya masalah, silahkan konsultasi dengan Bu Rosi. Masalah itu bisa banyak, enggak harus anak yang bandel, yang nakal lalu dipanggil guru BK, enggak begitu. Kalian cuman pingin sharing gitu ya, cuman pingin berbagi, boleh tanya Bu Rosi. Bu, saya kalau belajar kok susah ya, belajar bahasa Inggris gimana caranya ya? Nah nanti minta konsultasi ya. Yang konsultasi yang bisa dibantu.
Oke, jadi yang bisa apa namanya nanti ada solusinya. Nah, Bu Rosi nanti ada solusinya. Kalian bisa menghubungi lewat WA, bisa lewat WA, bisa lewat sosial media, atau mungkin kalau perlu sekali bisa datang langsung ke sekolahan. Silahkan, boleh ya berkonsultasi dengan guru BK. Baik, untuk penilaian tentunya masih sama, kurikulum 2013. Penilaiannya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu sikap itu sendiri ada sikap spiritual dan sikap sosial. Batasan nilai di pengetahuan itu adalah KKM-nya tadi ya, KKM terendahnya berapa itu batasannya. Di keterampilan juga. Nah sikap tidak boleh mendapatkan nilai C, tidak boleh. Kalau ada satu pelajaran nilai C dianggap tidak naik kelas walaupun nilai pengetahuan dan keterampilannya bagus. Jangan sampai dapat nilai C. Lanjut. Kemudian, nah kalau nilainya kurang itu nanti berdampak kepada kenaikan kelasnya. Nah sekarang kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran sampai dengan semester 2 kelas yang bersangkutan. Jadi semester 1-2 sudah dilalui, oke, naik kelas. Yang kedua, memperoleh nilai minimal atau memenuhi KKM nilai akhir seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, memiliki nilai tidak tuntas tidak lebih dari 2 mata pelajaran. Jadi kalau ada satu pelajaran yang menurut kamu gitu susah, saya matematika susah, nilainya jelek terus gitu. Enggak nyampe KKM. Kalau cuma satu matematika doang masih bisa naik kelas ya. Terus ada lagi pelajaran IPA susah juga. Kalau 2 pelajaran ada nilai di bawah KKM masih bisa naik kelas. Tapi kalau sudah lebih dari 2 maka kalian tidak naik kelas. Yang keempat, tidak memiliki nilai kurang atau sama dengan 50. Jadi ada rapot nilainya 50. Wah itu udah nggak naik kelas. Itu aja. Yang kelima, berkelakuan baik sesuai dengan standar penilaian sekolah atau tidak memiliki nilai sikap cukup. Jadi nggak boleh nilai sikapnya C, nggak boleh. Harus minimal B. Kalau perlu A, gitu ya. Itu adalah kriteria kenaikan kelas. Yang keenam, jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan atau alfa dalam 1 tahun pelajaran tidak lebih dari 92% dari jumlah hari belajar efektif. Jadi jumlah hari belajar berapa, itu harus hadir 92% minimalnya. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan pengembangan diri minimal 1 mata kegiatan dengan nilai sekurang-kurangnya baik. Nah ini ekskul, jadi ekskul kalian wajib ikut 1. Nah pramuka itu wajib sudah. Setelah pramuka kalian boleh milih yang lain. 1 pramuka, 1 futsal, 1 bola basket atau apapun yang ada di SMP 79. Kalian harus ikut. Yang ke-8, penetapan kenaikan kelas didasarkan atas hasil musyawarah Dewan Guru dalam rapat dinas. Lalu rumus penghitungan nilai rapot bagaimana? Di 79 menggunakan rumus sebagai berikut. NR, nilai rapot itu diambil dari rata-rata atau nilai harian itu 60% ditambah PTS 20% ditambah PAS 20%. NH adalah nilai harian, PTS adalah penilaian tengah semester, PAS adalah penilaian akhir semester. Nah itu kenaikan ya, jadi mudah-mudahan tidak ada yang tinggal kelas, semuanya harus naik ya. Terutama pembelajaran jarak jauh ini ya, kalau kalian nggak punya HP, usahakan pinjam. Atau kalau terkendala sama sekali nggak punya HP, bapak nggak punya, ibu nggak punya, hubungi wali kelas, nanti akan ada tindakan selanjutnya apa. Thank you, selesai. Baik anak-anakku sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan kurikulum di SMP Negeri 79 Jakarta ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami, lalu selanjutnya kalian tingkatkan prestasi kalian. Mari kita majukan SMP Negeri 79. Kamu sekarang adalah anggota keluarga SMP 79. Kita wajib bersama-sama untuk menjaga 79 tetap maju, tetap sukses, tetap berada di depan dan senantiasa menjadi sekolah unggulan. Saya rasa dari saya cukup sekian. Nanti setelah ini kalau ada tes, kuis atau tes dikerjakan ya dan segera dikumpulkan.
Dari saya, sekali lagi saya Imam Santosa, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik, demikianlah rangkaian acara kegiatan MPLS hari kedua hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.